kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau dulu ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siapa ketua kelasnya, Nak? Oke, silakan pimpin dulu teman Kak untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih ya. Jadi sekarang bagaimana, hadir semua? Ada yang tidak hadir? Kenapa teman-teman tidak hadir? Oke, kalau begitu mari kita sama-sama mendoakan semoga teman yang sakit bisa segera bersama-sama kembali mengikuti pelajaran bersama kita ya. Amin. Oke, sebelumnya kenalkan nama Ibu Rani. Hai. Halo. Iya, jadi hari ini Ibu akan mengajarkan sedikit tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin pernah dengar tentang coding dan kecerdasan artifisial? Pernah? Pernah ya? Mungkin pernah Pak Rizal ajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini Bu Rani datang ke sini untuk mengajarkan pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, sekarang coba perhatikan dulu dong di layar. Ada pertanyaan. Pernahkah kalian menemukan sebuah pola atau keteraturan pada benda? Contohnya keramik, pagar rumah, dan lain-lain. Pernah tidak lihat di sekeliling kalian ada pola atau keteraturan? Pernah melihat? Ada, pernah. Apa contohnya? Apa contohnya? Oh, dilarang parkir. Apalagi contohnya? Di sini di kelas coba lihat apa ya kira-kira? Apa? Oke, jendela, betul, jendelanya berpola. Apalagi? Yang ini di bawah apa namanya? Iya, lantainya, keramiknya, ubinnya berpola. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pada saat kalian akan menata buku di rak, bagaimana cara kalian menatanya? Misalnya, Ibu Guru suruh, siapa yang menata? Afan, misalnya Afan tolong susun dulu buku-buku ini. Kira-kira kalau Afan susun buku yang berwarna-warni, ada macam-macam, ada komik, ada buku pelajaran, ada novel, kira-kira bagaimana Afan menyusunnya? Kasih berbeda-beda, bagaimana caranya? Ya Pak, bagaimana cara tak menyusun? Misalnya kasih berbeda-beda ya. Misalnya buku warna merah dulu, terus buku warna hijau lagi, terus buku warna kuning lagi. Atau bisa jadi disusun berdasarkan genrenya. Misalnya kalian menyusun buku komik dulu, buku pelajaran lagi, terus buku novel lagi. Nah, ternyata itu adalah sebuah pola. Nah, sekarang coba perhatikan dulu ke layar. Ada yang tahu ini gambar apa yang pertama? Gambar apa? Keramik, betul. Yang kedua gambar apa? Batik, bagus. Yang terakhir ada yang tahu tidak ini gambar apa? Angka-angka. Nah, pernah lihat permainan Sudoku? Tidak ya, asing ya. Sebentar kita bermain ya. Jadi ini adalah contoh dari pola. Seperti yang tadi Ibu Rani katakan, nah ubin, batik, atau angka-angka di permainan Sudoku itu semua adalah pola. Oke, ada lagi pertanyaan. Kalau kalian menyusun jadwal belajar setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu diulang, bukan? Iya tidak?
kalian bangun pagi? Minum, sholat subuh, apalagi? Mandi, sarapan, pakai baju. Lalu kalau masuk pagi, habis pakai baju biasanya kemana? Berangkat ke sekolah. Besoknya itu dilakukan kembali tidak? Iya, dilakukan kembali kan? Bangun pagi lagi, mandi lagi, sarapan lagi, ke sekolah lagi. Besoknya seperti itu lagi. Nah, ternyata yang kalian lakukan tadi itu juga sudah termasuk ke dalam pola. Nah, sekarang lihat. Pola memudahkan kita memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, aplikasi atau game dan komputer yang kita gunakan ternyata menggunakan langkah logis atau pola untuk mempermudah kerjanya menjadi lebih efisien. Anak-anak sekalian, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali pengertian pattern recognition atau pengenalan pola sebagai strategi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks. Dan yang terakhir, menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar cara menemukan pola dan membuat pola. Di sini Ibu Guru punya tepuk, namanya tepuk diam. Jadi sekarang silahkan berdiri dulu. Kita lakukan dengan semangat ya. Bisa? Bisa. Jadi kalau Ibu Guru bilang tepuk diam, yang ini dulu yang di atas ya. Jadi tepuk diam. Boom, shoot, boom, shoot. Diulangi 3 kali. Bisa? Bisa. Tepuk diam. Boom, shoot, boom, shoot, boom, shoot. Ulang lagi. Tepuk diam. Boom, shoot, boom, shoot, boom, shoot. Oke, level kedua. Boom, boom, shoot, boom, boom, shoot, boom, boom, shoot. Bisa? Tepuk diam. Boom, boom, shoot, boom, boom, shoot, boom, boom, shoot. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, ternyata tadi main tepuk-tepukan juga itu ternyata pola. Ada tidak yang tahu kira-kira polanya tepuk yang pertama itu apa tadi yang pertama? Polanya. Tepuk dulu, terus shoot. Tepuk lagi, shoot. Tepuk lagi, shoot. Berulang tidak? Berulang. Nah, kalau yang kedua bagaimana polanya? Nah, ternyata pola juga. Kita ice breathing ternyata itu juga pola. Sekarang bisa tidak bantu Bu Rani untuk menemukan pola selanjutnya? Di ronde pertama ada gambar apa ini? Apel. Habis itu ada gambar apa? Apel. Terus apa lagi? Apel. Terus jeruk. Kira-kira gambar selanjutnya apa ya? Angkat tangannya dulu dong. Ayo mau jawab. Oke. Apa selanjutnya? Apel. Benar tidak kalau setelah jeruk itu apel? Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Nah, selanjutnya sudah apel, apa lagi? Oke, perempuannya dulu ya. Jeruk. Betul tidak kalau jawabannya setelah apel jeruk lagi? Betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, kita pindah ke level selanjutnya. Ini gambar apa? Mangga. Ada yang suka makan mangga? Suka semua? Oke. Ini gambar apa? Anggur. Selanjutnya gambar apa? Anggur. Terus gambar apa lagi? Sudah enggak gambar apa? Oke, perempuan dulu. Gambar apa? Ini
gambar mangga itu gambar anggur. Betul tidak? Betul? Tepuk tangan dulu. Nah, setelah gambar anggur, gambar apa lagi? Sini lagi. Gambar apa, Nak? Anggur. Oke, betul tidak? Kalau setelah gambar anggur, gambar anggur. Betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Masih semangat? Apa itu pattern recognition atau pengenalan pola? Nah, pattern recognition itu adalah pemahaman tentang pola. Apa itu pola? Pola itu adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Pola bisa berupa warna, bentuk, angka, gerakan, bahkan suara itu juga bisa membentuk pola. Nah, contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Ibu tadi jelaskan ya. Ketika kita membuat jadwal pelajaran atau jadwal kegiatan kita mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu juga termasuk ke dalam pola. Nah, kalau musim hujan, biasanya kalau musim hujan apa yang dibawa? Payung. Apalagi? Jas hujan. Nah, itu juga termasuk pola karena ternyata setiap musim hujan kita harus membawa payung atau jas hujan. Sekarang, ayo kita bekerja kelompok menjadi detektif pola. Jadi semua sudah dibagi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana? Oke, ini satu orang dulu ya. Nanti kerja kelompok ya, sama-sama bekerja. Mana yang di kelompok 1? Oke, ini kelompok 2. Nanti sama-sama ya. Oh iya, boleh. Oh, gimana ya biasanya? Kelompok 3 begini ya? Begini. Begini, oke. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Gabung situ ya, Nak? Boleh ini berenang? Boleh? Iya. Kita perhatikan dulu ya. Jadi, di situ Ibu sudah bagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Ada berapa lembar di situ? 3. Ada 6 lembar. Nah, untuk lembaran yang pertama, coba dilihat, kita harus menemukan pola warna, pola bentuk, dan pola angka. Jadi, bekerja sama ya untuk temukan polanya. LKPD yang kedua, harus menemukan pola warna. Jadi, kotaknya itu diwarnai. Oke, bisa? Bisa. Begitupun dengan LKPD yang ketiga, ditemukan warnanya. Nah, yang ini adalah permainan Sudoku, tapi bukan dalam bentuk angka. Dia bentuknya, apa ini bentuknya? Serangga. Jadi ada kupu-kupu, ada capung, ada lalat. Nanti Ibu bagikan gunting dan lem. Oh, ada ya? Oke, bagus. Jadi nanti kalian gunting, cari di mana tempatnya. Bisa? Bisa. Dan terakhir, kalian diminta untuk membuat pola sendiri. Jadi silahkan menggambar, terserah mau gambar apa, buat polanya di lembaran terakhir. Bisa? Ada yang tidak dimengerti? Kenapa, Nak? Boleh? Angka boleh? Apalagi? Gambar apa? Buah boleh. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa, Nak? Tidak harus full. Tidak harus full, tapi yang penting buat pola. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa? Nah, ini sih.
Oke, sekarang silahkan bekerja bersama teman-teman. Warna nggak ada ya? kita dapatkan dari LKPD-nya ya? Bisa? Bisa. Masih semangat? Masa lebih semangat yang di sini? Masih semangat? Oke. Siapa kelompok pertama yang mau mempresentasikan? Oke, ini duluan. Silakan. Kelompok 2 silakan maju ke depan.
Maulana. Maulana. Ada temannya pegang kan? Kami akan mempresentasikan yaitu sudoku serangga terbang. Di sini ada serangga seperti nyamuk, kupu-kupu, capung, dan lalat. Di sini ada tempat kosong yang kami akan tempati, yaitu di sini ada capung, terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita ke sebelah dua ya. Kelompok ini dulu ya. Oke. Bisa sebentar ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pola-pola. Setelah warna kuning itu adalah warna hijau, dan setelah warna kuning setelah warna hijau adalah pada pola angka ada yang terdapat yang bertambah 2 dan bertambah 4. Seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 11, 15, 16, 23, 27 dan 31. Oke, terima kasih kelompok berapa? Kelompok 4. Tepuk tangan dulu ya untuk temannya kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya kelompok 4. Oke, sekarang kita lagi ya kelompok 1. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok 1. Nama saya Adi Rosan. Kami ingin mempresentasikan apel yang ini bertambah 2 terus. Ada 2, 4, 6, 8, 10, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini dulu boleh ya? Oke, boleh lanjut.
saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul LKPD. Saya akan perkenalkan nama juga. Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan pola berikut ini. Yang pertama warna biru dan kuning dan hijau. Setelahnya berwarna biru dan kuning dan hijau. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Lanjut sebelah sini lagi ya. Laki-laki, kelompok terakhir dari laki-laki, silakan maju. Oke, perhatian. Boleh perhatikan temannya dulu. Silakan diperhatikan temannya ya. Saya Wahyu. Saya akan menjelaskan tentang sudoku serangga terbang. Jadi kita mengisi dan dalam misalnya kupu-kupu, Oke, terima kasih. Kita ke kelompok terakhir ya. Kelompok 5. Silahkan kelompok 5. Nama saya Devina. Boleh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Mana tepuk tangannya? Nah, tadi sudah belajar tentang menjadi detektif pola. Senang? Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa tadi yang kita tentang apa? Angkat tangannya dong. Tentang apa? Apa lagi yang bisa tinggal di kepala tak hari ini? Tentang pengenalan? Terus, mengapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kira-kira penting ya pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Kenapa? Katanya temannya karena kalau tidak ada pola bisa menjadi berantakan. Betul. Ada lagi? Apa kira-kira manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Hidup jadi teratur. Oke, bagus sekali jawabannya. Hidup menjadi lebih teratur. Nah, sekarang Ibu Guru punya evaluasi 5 nomor saja. 5 nomor saja, pilihan ganda. Jadi, nanti tulis nama, terus kerjakan evaluasinya. Bisa? Bisa dong. Oke, evaluasinya 1 orang 1 ya. Jadi tulis namanya, baca soalnya, pilih jawaban yang benar dengan cara disilang.
soalnya, pilih jawaban yang benar. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, pattern recognition, kemampuan mengenali dan menciptakan pola adalah dasar dari berpikir logis dan sistematis. Nah, sebagaimana dalam komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola secara sistematis. Oke, jadi demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Masih mau belajar sama Bu Rani? Oke, jadi nanti kita bertemu lagi ya di pelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.